Shalom. Ada sukacita. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Maka kita bisa berkumpul di tempat ini merayakan sukacita yang amat sangat dari keluarga Tule Noti. Terlebih To'o Jemi, Mama Nini, anak Putri Jen Monica Tule dan Clara Tule. Kita bersukacita karena perbuatan Tuhan begitu luar biasa bagi keluarga Tule Noti, yaitu pada tanggal 11 Desember kemarin anak Monica ditabisidi di gereja Getsemani Sikumana Kupang. Papa Mama yang berbahagia, kami berterima kasih kepada seluruh Papa Mama, Opa Oma, To'o Teo, kakak adik yang walaupun cuaca hari ini kurang bersahabat, hujan dari pagi, tapi Papa Mama sudah meluangkan waktu, melangkahkan kaki bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk merayakan hari sukacita ini. Kami mohon maaf, tertera di undangan acara dimulai jam 6 sore. Tetapi sekarang baru jam 6 lewat 5 menit. Kita mulai pada sore hari ini ya, jam 6 lewat 5 menit waktu Papua. Kita berikan tepuk tangan, aplaus bagi anak Monica Tule. Papa Mama yang berbahagia, perasaan yang dirasakan oleh Monica pada hari ini tentunya sangat berbahagia. Kenapa demikian? Karena kesempatan yang Monica dapat pada hari ini tidak dimiliki oleh semua anak gadis. Saya juga tidak memiliki itu. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, Monica di sini dia memiliki semuanya secara lengkap. Yaitu dia punya papa dan mama serta adik. Dia juga didampingi oleh dua orang opa dan oma, dua pasang opa dan oma. Opa Tule yang sudah berusia 80 tahun. Oma Tule yang berusia 70-an, 75 ya omanya. Opa Yener kurang lebih 65 tahun. Oma Noti 65 tahun juga. Sangat berbahagia karena tidak semua orang ketika dia berjanji, aku berjanji menjadi Laskar Kristus, punya semuanya lengkap. Kita mengamini itu. Jadi Putri Monica sangat bersyukur karena hadiah dari Tuhan. Hal yang kedua, Monica pada usia, saya lihat repean dulu, 1 tahun 8 hari dia dibawa ke gereja untuk dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga oleh Papa Ani, yaitu Bapak Insinyur Jack Koamesa. Ada di manakah Bapak Ani? Berdiri dulu Bapak Ani. Iya, melambaikan tangan kepada semua. Ya, dan juga Mama Ani, Ibu Pendeta Luisa Virgorita Koamesa Tule. Dua orang berdiri dulu. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Papa Ani dan Mama Ani. Silakan duduk kembali, terima kasih. Ya. Papa Ani dan Mama Ani berdiri menggendong bayi kecil yang cantik, usia 1 tahun 8 hari. Saat itu Monica hanya tersenyum dan menangis. Tidak bisa menjawab apa-apa. Tapi Papa dan Mama Ani berdiri dan menjawab, ya aku mengaku dan berjanji. Dan perjalanan untuk sebagai mama rohani berjalan kurang lebih 15 tahun.
takdir menentukan Mama Ani menjadi pendeta di Rote. Perjalanan waktu tanpa disadari. Setelah 15 tahun, Mama Ani sebagai mama rohani membimbing anak Monica secara langsung dan tidak langsung. Pada saat ditentukan oleh Tuhan, Mama Ani menjadi ketua majelis jemaat gereja Getsemani Sikumana. Anak Monica pun ke sana untuk mendapatkan pelatihan menjadi Laskar Kristus. Dan takdir menentukan Mama Ani sebagai pelatih. Saatnya ketika dia harus berjanji, sang Mama Ani yang juga seorang pendeta, yang berdiri di atas mimbar dan bertanya kepada anak rohani. Dia mengatakan, "Ya, aku berjanji." Itu sesuatu siklus yang luar biasa yang tidak ditemui oleh semua anak gadis, yaitu mama rohani membimbingnya menjadi Laskar Kristus, mama rohani yang mentabiskannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Untuk itu semua pada malam hari ini kita akan mendengar bersama-sama satu kata yang akan diucapkan oleh sang Laskar Kristus. Apa yang mau dia buat, apa yang mau dia kerjakan sebagai seorang Laskar Kristus, dan apa yang mau dia minta kepada kita semua. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada anak putri Jane Monica Tule. Silakan. Baik, shalom semuanya. Selamat malam kepada Opa Oma yang terkasih, Bapak Mama, Bapak Ani, Mama Ani, To'o, Bapak Guru dan juga teman-teman Monik, serta seluruh undangan yang terkasih. Shalom. Pertama-tama, Monik ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaannya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini, dan Monik juga bersyukur karena saudara semua bisa datang pada malam hari ini untuk berkenan dan berbagi sukacita bersama-sama dengan Monik dan keluarga. Monik hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mama dan juga Bapak Ani, Mama Ani, Opa Oma yang sudah membimbing Monik dari kecil hingga pada tanggal 11 Desember tahun 2022, Monik bisa ditabiskan CD dan dimampukan untuk berjanji di altar gereja Getsemani Sikumana. Monik mau minta tolong untuk selalu dukung Monik dalam doa, sehingga Monik bisa menjadi pengiring Kristus, bisa memikul salib, dan bisa menyangkal diri sampai selama-lamanya. Kiranya itu saja yang Monik sampaikan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih anak Monik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Itu doa tulus, permintaan tulus. Sehingga walaupun di depan kita tahu dunia semakin tidak menentu, bahkan kasih pun kadang menjadi dingin. Karena itu dia hanya meminta, dukunglah selalu dia dalam doa, sehingga dia bisa menjadi pengikut Kristus, memikul salib dan menyangkal diri. Terima kasih anak Monik, luar biasa. Ini menunjukkan dia sudah dewasa. Ya, Papa Mama senyum-senyum saja. Baik, kita masuk pada acara yang berikut. Langka ya peristiwa ini, ada Opa dan Oma Tule, ada Opa dan Oma Noti. Kita berikan kesempatan buat Opa Tule memberikan sedikit kata penguatan bagi anak Monik yang baru menjadi Laskar Kristus baru 1 minggu. Ini Laskar Kristus Opa Tule ini pensiunan polisi. Jadi kalau Laskar mau jadi Laskar polisi itu wah, luar biasa ya persiapannya. Tapi Laskar Kristus seperti apa saya tidak tahu. Kami berikan kesempatan untuk Opa Tule. Silakan.
Anak Monik, silakan berdiri dan mendengarkan apa yang Opa katakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan diberikan MC kepada kami selaku Opa Oma dalam rangkaian acara syukuran cucu kami Monik dalam rangka telah dikukuhkan menjadi seorang laskar Kristus. Undangan yang kami hormati, kami muliakan, Opa Oma Noti, anak Jemi dan Nini yang kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangkaian acara syukuran ini, saya teringat peristiwa tanggal 11 di gereja gereja Getsemani Sikumana. Cucu kami Monik telah berjanji akan mengikut Kristus sampai akhir hayatnya. Kalau pada saat itu disaksikan oleh jemaat Getsemani yang begitu penuh meluap di dalam gereja, di halaman dan di depan. Kalau pada saat itu tentu tidak saja mendengar janji daripada cucu kami Monik dan kawan-kawannya, tetapi terlebih Tuhan mendengar janji itu. Malam hari ini di Hotel Garden ini sejumlah bersaudara berkumpul menyaksikan, tentu tidak sebatas menyaksikan, tetapi untaian doa penguatan buat cucu kami Monik. Dengan jumlah yang begitu banyak menopang, maka dengan penuh keyakinan kami selaku Opa Oma yakin bahwa perjalanan iman daripada cucu kami ke depan tidak diragukan. Itulah yang membuat kami bangga selaku Opa Oma, selaku Papa Mama. Saat ini saya menyampaikan khusus kepada saya punya cucu Monik. Ingat bahwa apa yang telah engkau ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dikukuhkan janjimu itu, maka itu dipegang sampai akhir hayat. Dan tidak sebatas pegang Alkitab pada saat mengikuti pendidikan katekisasi, tetapi sepanjang hidupmu firman Tuhan adalah kekuatan anak-anak Tuhan. Senantiasa mendahulukan Tuhan dalam setiap aktivitas cucu. Itu adalah merupakan harapan yang pasti dari kami selaku Opa Oma buat cucu Monik. Dan bukan saja cucu Monik, tapi semua cucu-cucu yang sudah menerima tumpangan tangan berkat Tuhan, didaftar sebagai seorang laskar Kristus. Dia biar teguh berpegang kepada iman yang telah dia janjikan. Jadi pada kesempatan ini dengan penuh sukacita dan rasa bangga, di mana di bawah asuhan papa dan mamanya, cucu-cucu ini bisa bertumbuh dan berlanjut menjadi seorang laskar Kristus yang pantang menyerah. Jadi selanjutnya ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang melindungi.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati cucu-cucuku, terutama cucu Monik pada malam hari ini di hadapan bersaudara Opa Oma, To'o Teo, Ti'i dan kawan-kawan yang telah dikukuhkan pada tanggal 11 itu. Biarlah senantiasa menjadi berkat buat perjalanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Terima kasih Monik, cium Opa. Cium Opa, iya, berbahagia masih melihat Opa di usia seperti ini. Monik punya Opa 2 orang. Jadi itu baru suara dari Opa Tule. Kita mau mendengar suara Opa Noti. Silakan, kami persilakan Opa Noti untuk memberikan 1-2 penguatan bagi anak Monik. Silakan Opa Noti. Anak Monik mendampingi Opa lagi. Shalom. Sekali lagi, shalom. Terima kasih banyak untuk Bapak Mama semua yang hadir pada malam ini. Sempat meluangkan waktu biarpun hujan, tetapi semua hadir. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberi waktu kepada Opa Noti dan Oma Noti. Sebenarnya saya berdiri dengan Oma Noti di sini, tapi Oma Noti berdirinya agak tidak bisa. Baik, saya tidak bisa mengulang lagi karena sudah disampaikan oleh Opa Tule. Jadi tidak perlu lagi saya ulangi. Hanya saya menyampaikan ke Papa Mama semua karena ini cucu putri Jan Muni Ketule ini dia berumur 1 tahun 2 bulan sudah bersama Opa Noti dan Oma Noti. Ini cerita, saya cerita sekilas. Jadi waktu itu karena bapak mamanya sudah harus bertugas di Rote dan Bapak Jimmy, bapaknya sudah ke rumah, bilang kami sudah didesak untuk pulang ke Rote, jadi kami titip Monik di Opa Oma Noti. Ya, jadi bersama kami selama waktu itu 2007. Tidak salah itu bulan 4 atau bulan 5 itu. Jadi dia bersama kami sampai umur 12, tamat SD. Setelah tamat SD masuk SMP, baru bapaknya dengan mamanya pindah di Kupang. Ya, namun kami berempat, Opa Tule, Oma Tule, saya dengan Oma Noti, kami merawat dia di Kupang. Dan memang dia ini rajin anaknya, hanya keras, agak keras. Jadi kalau kita perintah dia tidak mau. Sehingga saya tanya, saya bilang kau ini keras, ini ikut siapa bapak kok? Dia bilang iya ikut bapak. Memang betul kalau bapaknya juga keras, mamanya juga keras tapi lunak sedikit. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk soal belajar kita tidak perlu perintah dia belajar. Kebetulan ibu guru kelas 6-nya ada, ya undang juga ibu guru kelas 6 SD-nya dengan guru-guru semua ada, dan memang dia lumayan kalau di SD itu dia cukup lumayan, cukup ya nilainya lumayan lah. Ya, sehingga untuk belajar memang dia pintar. Jadi saya sempat tanya itu, kau ini pintar
ikut. Memang katanya bapaknya dulu pintar juga. Ya, sehingga ikut bapaknya. Ya. Kalau mamanya kurang. Ya, ini sekilas info untuk kita semua. Dan kami opa oma berempat. Jadi kalau di rumah Penfui, kalau dia sakit itu yang kami pusing. Dan harus lari ke Jalan Nangka, ke Opa Tule. Dan sampai di sana sudah masuk, sembahyang habis, tidur sedikit, Opa Tule bilang pulang sudah. Ini dia subai. Sudah besoknya sudah sembuh. Dia bilang memang Opa Tule bawa berkat buat cucu Monika Tule. Ya. Dan dia punya sakit satu kalau badannya keseleo. Jadi biar jam 11-12 kami harus pergi ke OKBT untuk pijit di sana. Kebetulan dia punya bapak kecilnya ada juga yang tukang urut. Jadi itu dia punya hidupnya begitu. Jadi sakit ke dokter, terus ke Oma Tule, terus kami pulang begitu. Selama hampir 10 tahun bersama kami. Oma Tule, Opa Nuti dengan Oma Nuti. Ya. Nah, tahun 2016 bapak mamanya pindah, mereka sudah ambil alih. Tetapi sementara ini masih tetap di rumah. Ya. Jadi bapak mamanya kalau pulang kantor ajak mereka tidak mau. Jadi bapak mamanya ke rumah sendiri. Ya, ini cerita sampai sekarang dia sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ikut CD ya oleh Mama Pendeta dari Gereja Getsemani tanggal 11 itu, sehingga dia sekarang jadi anak Tuhan. Ya. Jadi sementara ini dia mungkin tahun depan sudah tidak bersama kami lagi karena dia mungkin mau melanjutkan sekolahnya lagi, sehingga memang ini tahun-tahun terakhir untuk kami bersama lagi. Ya, jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk kita semua, pada opa oma, bapak mama semua, baik yang dari Kupang maupun yang dari OKBT. Kebetulan dia punya opa oma, kakak-kakak semua dari OKBT ada, saya lihat ada semua. Dan Opa Tule, Oma Tule serta keluarga besar Tule di Kota Kupang semua saya lihat ada semua. Terima kasih banyak atas kesediaannya bersama kita malam ini. Dan ini saja yang mungkin saya sampaikan, dan mungkin yang terakhir mohon kepada cucu Monika, berbaktilah kepada kedua orang tua, terlebih kepada Bapa manis di surga, Tuhan Yesus Kristus, kepada keluarga dan sesamanya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Salam. Baik, terima kasih banyak. Monik cium opa dulu. Ya, opa bercerita begitu kuat cinta opa dan Oma Noti ya. Hari ini Papa Jemi ketawa terus. Kenapa? Karena Papa Jemi paling pintar. Ya, Monika ikut Papa Jemi. Ya, padahal melahirkan mama Nini ya. Hari ini malam ini Anda puji Bapak Jemi. Lihat Bapak Jemi tambah ganteng. Ya, Bapak Jemi tersenyum dulu. Benar ya? Baik. Papa Mama bersaudara semua, kita sampai pada acara kebaktian syukur yang akan dibawakan langsung oleh Mama Ani dari Putri Jen Monika, sekaligus Ketua Majelis Jemaat Gereja Getsemani Sikumana. Kepada Mama Pendeta Luisa Virgorita Koamesa Tule,
Sarjana Teologia, kami berikan waktu. Baik, salam Papa Mama Saudara semua. Sehubungan dengan sukacita pada malam hari ini, berkenaan dengan diteguhkannya menjadi anggota SIDI anak kekasih kami, Putri Jen Monika. Untuk itu kita akan ada dalam ibadah syukur. Saya dengan penuh hormat, saya mohon kesediaan kita semua untuk berdiri. Kita memperhatikan liturgi yang telah dibagikan bagi kita semua. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Ibadah syukur berkenaan dengan diteguhkan menjadi anggota SIDI anak kekasih kami, Putri Jen Monika Tule, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Nats yang membimbing dan menuntun kita dalam ibadah syukur ini dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu."
dalam pujian syukur secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kidung Jemaat 10. Sebelum kita masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian syukur dari anak Jen Monica Putri. Saya persilahkan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan kasih bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan darah, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan
pujian yang luar biasa. Kita akan ada dalam ruang pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berteduh diri dan kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang terus bekerja sampai dengan saat ini. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti menganugerahkan kepada kami begitu banyak berkat. Dengan penuh rasa syukur, kami meminta hadirat Allah memenuhi tempat ini, terutama ruang batin kami. Seketika pemberitaan firman Tuhan terjadi, kami benar-benar memberi pengharapan kami kepada Tuhan dan memberi perhatian kami pada pemberitaannya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam sukacita malam hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya, serta memperlakukan firman Allah dengan baik dan benar dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Kakak Monik yang berbahagia, Papa Mama, Opa Oma, juga ada Oyang ya. Monik pun Oyang juga masih ada, bukan hanya Papa Mama tapi Oyang juga masih ada, dan malam hari ini juga ada bersama dengan kita. Ya, kekasih Tuhan sekalian, mengambil keputusan untuk menjadi anggota SIDI adalah sebuah keputusan iman, adalah butuh sebuah keberanian. Tidak heran kita menemukan ada banyak kasus dalam bergereja. Ada anak-anak Tuhan yang bahkan sudah sangat dewasa, belum berani untuk ambil keputusan untuk belajar kasasi dan SIDI. Bahkan ada yang sudah deadline menjelang nikah baru datang, Mama Pendeta tolong dulu, ada yang kilat kok. Nah ini ya, Papa Mama, karena apa? Karena mengambil keputusan beriman, mengambil keputusan untuk menjadi dewasa, mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan sebagai laskar Kristus bukan sesuatu yang gampang untuk diucapkan. Bukan sesuatu yang gampang untuk diucapkan. Segampang membuat sebuah janji. Ya, kalau janji nyong deng nona, kemana datang kok? Pasti aman, pasti beta datang. Telepon lagi OTW, tapi kemudian telepon lagi, aduh ban pica, aduh ada hujan turun desone bisa nih. Ya, itu janji kalau nyong deng nona. Tetapi kalau janji dengan Tuhan, tidak ada bilang OTW, ya. Tidak ada bilang nanti dulu, tidak ada bilang sebentar lagi, ya. Ketika kita telah mengambil keputusan dan berjanji di hadapan Tuhan untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka itu diteguhkan dan diberkati janji itu. Kekasih Tuhan sekalian, pada hari Minggu kemarin ada 69 anak Tuhan, anak muda semua, rata-rata kelas 2, kelas 3 SMA. Ya, mereka mengambil keputusan iman bahwa kami mau berjanji untuk percaya, menerima Kristus, dan kami mau berjanji untuk hidup menurut apa yang Tuhan mau. Dalam pastoral saya bertanya berulang kali, "Susiap Niko?" Ya, saya bilang, "Mama bukan tanya susiap baju baru, susiap ayam dan babi, tapi Mama tanya sekarang susiap Niko." Karena menjadi seorang laskar Kristus itu berbicara tentang iman, itu berbicara tentang keputusan, itu berbicara tentang langkah akhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kakak Putri telah mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Bacaan kita memulai dengan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Tuhan,
Kristus Yesus Tuhan kita, mengambil keputusan untuk satu-satunya Tuhan di dalam hidup adalah Kristus Yesus. Itu berarti Allah adalah fokus, Allah juga adalah tujuan, Allah adalah landasan, Allah adalah iman, dan Allah menjadi rule model, ya, sesuatu yang menjadi dasar. Inilah kekristenan yang dewasa, mengalami pembaharuan karakter dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mendapat kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan setiap hari. Ketika kita ambil keputusan, oke, mulai saat ini Engkau adalah Tuhan saya, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu Paulus dalam bacaan ini dia menuliskan tentang 4 hal yang mesti dijalani sebagai orang percaya. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berbicara hidup yang tetap di dalam Dia berbicara tentang konsisten, nilai yang diimani, berbicara tentang prinsip. Kata hendaklah ini dituliskan oleh Paulus sebanyak 4 kali. Itu berarti, ya, ibarat kalau kotong mau, ya, kalau papa dan mama mau keluar rumah terus pesan untuk anak-anak, ingat kasih mati lampu, kemudian semua jalan ingat kasih mati air, kemudian mau jalan jangan lupa masuk, ingat kunci pintu, selalu kunci pintu, ya. Kalau kata ingat itu disebut ulang-ulang berarti ini sesuatu yang penting. Sama seperti bagian firman Tuhan ini, kata hendaklah disebut sampai 4 kali oleh Paulus dalam bacaan kita yang terdiri hanya dari 2 ayat ini. Yang pertama tadi dia bilang hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya, konsisten. Yang kedua dia bilang hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia mengambil contoh tentang tanaman. Berakar berarti akar itu harus sehat, ya. Saya memelihara beberapa tanaman aglonema, ya, karena suka lihat di pun daun. Tapi beberapa waktu ini karena kesibukan tiba-tiba saya lihat sunoe semua dia pun daun. Ketika saya periksa ternyata yang bikin dia noe adalah akarnya. Ketika saya cabut, ternyata akarnya yang noe duluan. Di sini mau bilang bahwa akar itu sangat penting. Mungkin ada mama-mama juga pernah mengalami, ya, tanaman puring gagah-gagah bagus-bagus, kaget kuning dari atas sampai bawah. Coba cek depung akar sunoe duluan. Nah ini Paulus memberi contoh tentang tanaman. Akar harus sehat, akar harus kuat, karena dengan akar yang sehat dan kuat sebuah tanaman bisa bertumbuh, bahkan bisa menghasilkan buah, berkembang dengan baik. Dan karena itu Paulus mengisyaratkan kepada anak-anak Tuhan bahwa kamu hendaknya berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang berikut dia bilang hendaklah kamu bertambah teguh, bertambah kuat, iman yang sungguh-sungguh, yang tidak tergoyahkan. Dengan demikian pertumbuhan iman semakin hari semakin dewasa, semakin sehat, ya. Orang percaya hidupnya akan selalu dilimpahi dengan ucapan syukur. Dia bilang di yang bagian yang terakhir, dia bilang hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, ya. Papa mama, ada banyak anak-anak Tuhan yang dewasa secara umur tetapi hidup hanya mengeluh, ya. Kalau orang Sabu bilang kehiu, ya, masundak, ya. Kalau tersalah sedikit, sukehiu, subaiu. Bukan hanya urusan bergereja, urusan berkeluarga saja, lu suta salah berarti insu masundak matipung. Padahal dia anak Tuhan, dia orang Kristen yang dewasa. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa pertumbuhan iman yang dewasa dan sehat itu ditandai dengan selalu mengucap syukur. Ditandai dengan selalu mengucap syukur. Apapun yang dialami selalu mengucap syukur, karena mengimani kepada Allah.
Kalau kita selalu mengucap syukur, maka hidup ini akan membuahkan damai, ya. Kalau dalam hati ini selalu ada ucap syukur, maka yang ada tuh damai. Tapi kalau hidup ini dimulai pagi hari semulai dengan kehiu, maka satu hari antero itu semua son baik habis, son betul habis, ya. Tapi kalau kita memulai hidup ini dengan ucapan syukur, bangun pagi ucap syukur, wih terima kasih Tuhan, ini pagi saya sudah diberi anugerah baru, maka hidup itu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kalau hidup dipenuhi dengan damai sejahtera, maka kita akan punya kemampuan, kekuatan untuk berhadapan dengan badai sekalipun. Filipi ayat 4, pasal 4 ayat 6 bilang, doa itu adalah ekspresi dari ucapan syukur. Hari ini kita ada bersama dengan keluarga Tulenoti untuk berdoa, untuk mengucap syukur. Dan Filipi 4 ayat 16 bilang, doa itu adalah ekspresi dari orang yang mengucap syukur. Kalau 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya hari ini, walaupun nasihat ini secara khusus diberikan kepada Monik, tapi kepada kita semua, kita belajar untuk terus bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan dan kasih kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati saya dan saudara. Amin. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita teduhkan hati dan kita berdoa. Dalam kemurahan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan, kami melihat betapa besar cinta-Mu bagi kami, betapa besar cinta-Mu bagi keluarga Tule, bagi keluarga Noti, bagi semua kakak adik saudara yang ada. Terlebih kami sungguh bersyukur karena Engkau sangat mengasihi anak kekasih kami, Putri Jen Monika Tule, sehingga ia berani untuk ambil keputusan iman yang terpenting dalam hidupnya, yaitu setia menjalani hidup sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, yang dewasa, yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan saja kami berdoa secara khusus buat anak Monika, tapi juga kami terus mendoakan 69 anak Sidi baru yang ditabiskan di Jemaat Gemit Getsemani. Engkau telah memberkati mereka dengan kemampuan untuk berdiri dan menjawab di hadapan Tuhan. Demikian pula Engkau akan terus ada bersama dengan anak-anak Tuhan ini, bersama anak Monika dalam masa mudanya, dalam kehidupannya, dalam tantangan usia mudanya, dalam cita-cita dan harapannya. Berikanlah kepada mereka satu kepastian iman bahwa Allah adalah nomor satu di dalam hidup mereka. Dengan hidup tetap bersandar kepada Tuhan, mereka mampu untuk melihat dunia dan tantangannya sebagai bagian dari cara Tuhan bagi mereka untuk menjalani hari hidupnya. Bersama kedua orang tua Bapak Jemi, Mama Nini, kami mendoakan keluarga ini, kami mendoakan seisi rumahnya bersama anak Clara. Kami mendoakan keluarga ini dengan segala yang mereka gumuli, segala yang mereka rasakan, sukacita maupun kesulitan. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan mereka mampu melewatinya. Kami bersyukur bersama kedua orang tua kekasih kami, baik Opa Oma Tule maupun Opa Oma Noti. Bahkan kami sangat bersyukur di momen yang indah ini, anak Monik bahkan masih bisa mendapat kesempatan untuk merasakan sukacita bersama Oyang terkasih, Oyang Noti, yang senantiasa ada baginya dan memberi dukungan baginya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mendoakan untuk semua kami hari ini. Kami mendoakan rumah tangga dan keluarga kami. Kami mendoakan perjalanan iman kami. Tuhan ada bagi kami dan Tuhan kuatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan membawa persembahan sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam sukacita bersama keluarga Tulenoti saat ini, keluarga menyediakan bagi kami berkat Tuhan melalui perpanjangan tangan anak-anak Tuhan yang ada di Grand Mutiara. Tuhan memberkatinya, mereka yang telah mengolahnya bagi kami, agar berkat Tuhan yang disediakan ini menjadi berkat bagi kami sebentar. Dan ketika kami kembali, kami selalu diingatkan bagaimana kami harus hidup
menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Surgawi. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sambil membawa persembahan, kita memuliakan nama Tuhan berdasarkan Kidung Jemaat 395. Bagian ref, kita ulang sekali lagi bagian ref dan jemaat dipersilakan berdiri. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah olehmu berkat. Jadilah pembawa berkat bagi sesama.
Anugerah dan selamat dari Allah Bapa, pengasihan dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan dan penyertaan oleh Roh-Nya yang kudus, tinggal tetap menyertai memberkati setiap anak-anak Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Luisa Kuamesa Tule yang sudah memberikan penguatan, membawakan ibadah syukur pada malam hari ini. Tibalah kita pada acara santap malam bersama. Tadi sudah didoakan oleh Mama Pendeta dalam ibadah secara langsung. Untuk itu kami informasikan kepada seluruh tetamu undangan, meja makan disiapkan ada 2 meja dan bersifat umum. Ada sedikit yang khusus di tengah karena alasan keyakinan dan kesehatan, janganlah menuju ke meja kecil yang di tengah. Baik, untuk itu kami minta Bapak Jemi, Mama Nini dan Adek Monik berdiri mempersilahkan secara simbolis kepada para tetamu pada malam hari ini. Maju saja. Ya, silakan. Persilakan secara simbolis ya, di depan saja ya, kiri kanan, muka belakang. Silakan. Kami persilakan Bapak Mama mengambil makan yang sudah disiapkan oleh anak Putri Jen Monica pada malam hari ini sebagai tanda ucapan syukur bersama. Silakan. Iya, silakan. Bapak Mama semua, mari silakan kita menikmati. Nanti dalam acara makan malam ada sesi foto-foto. Nanti kita lihat yang sudah makan malam, kita akan foto bersama anak Monica. Terima kasih. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu
Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. I'm just your woman. Help me believe in what I could be and all that I am. So be the step I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm looking for you. Just give me the strength to do every day what I have to. Yes, that I can, sweet Jesus. And tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way.
telah sampai besar begini. Beta tak lupa mamae. Sio mama, beta surindu mau pulang. Tete manis, jaga papa dan mamae. Berikan tepuk tangan buat Ibu Tule yang cantik ini, suaranya juga wow, luar biasa. Kita akan masuk pada acara foto-foto sambil papa mama kejadianku luar biasa, rencana indah menanti hidupku. Sekarang waktunya tampil berbeda, menjadi terang di tengah dunia. Bangkit dan bercahaya, menjadi pemenang. Kuasa telah diberikan, kalahkan dunia. Kitalah pemenang.
jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Hidupku, ku rasakan hadir-Mu dalam setiap waktu. Di hidupku, Kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat dari-Mu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika Kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku. Akulah milik-Mu, adalah diri-Mu. Kau bertanya padaku, apakah ku kasihi yang lain? Ku sadari Kau segalanya bagiku. Akulah milik-Mu, hanyalah diri-Mu.
dalam setiap waktu di hidupku. Kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku. Akulah milikmu, hanyalah dirimu. Ketika kau bertanya padaku, apakah ku kasihi yang lain? Ku sadari kau segalanya bagiku. Akulah milikmu, hanyalah dirimu. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, for all my days. May a love that's deep, a love that's wide, a love that's sweet, and help me, Lord, to never keep it to myself. And if my heart should dimly burn, and if my feet should fail to run, call my name and I will come right back to you. 'Cause there's no fear
stir in me a love that's deep, a love that's wide, a love that's sweet. And help me, Lord, to never keep it to myself. And if my heart should dimly burn, and if my feet should fail to run, call my name and I will come right back to you. 'Cause there's no fear in love. 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 I wanna stay close to you. It's really that simple. I wanna stay close to you, just as simple as this song. I wanna stay close to you. It's really that simple. I wanna stay close to you my whole life long. I wanna stay close to you. It's really that simple. I wanna stay close to you my whole life long. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
ngomong. Saya tidak ngomong. Jawabnya salah langsung anulir, bergeser. Tidak boleh ikut. Tanggal ya. Tanggal, tahun, bulan tuh Mbak Besa. Tidak tanya kembali, jawab saja. 5 Mei 2006. Belum lengkap. Pindah ke sana. Saya belum stop. Pertanyaan belum selesai. Tidak bisa lagi. Iya, turun. Pertanyaannya kalau sampai di mana ada angkat tangan saya stop. Saya sudah bilang ada 2 jawaban dan kalau jawaban tidak lengkap maka adik kita ganti soal. Jangan buka HP. Kalau ada contekan kita anulir. Secara lengkap tanggal, bulan, tahun Monica dan zodiaknya apa? Monica, Anda sudah tereliminasi sayang. Berhenti. Peter. Ini bukan Oke, salah. 5 Mei 2006 Taurus. Ya, Putri Jen Monica Tule. Tepuk tangan untuk sepupu yang datang dari jauh, yaitu Ade Peter Daris. Ya, tepuk tangan. Ya, kita masuk pada acara hadiahnya nanti setelah pulang baru diberikan. Ya, silakan bagaimana bernegosiasi dengan Peter John Joshua Daris. Kita masuk acara bebas. Ya, Papa Jamie dan Mama Nini mewakilkan kepada Kakak Monik dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Papa, Mama, Opa, Oma, bersaudara semua, para tetamu yang sudah berbagi sukacita bersama dengan Kakak Monik. Kakak Monik minta tetap mohon doa, dukungan doa dari semua sehingga putri cantik ini terus melangkah. Walaupun ada yang mengatakan I love you, tapi ketika beda agama maka tidak ada kata cinta dua agama, tidak. Tetap dia menjadi pengikut Kristus setia selamanya sampai Tuhan memanggil dia menjadi warga kerajaan surga hidup abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf dan apabila dalam memandu acara ini saya Netriani Daris Tule memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam tutur kata saya menyinggung perasaan hati emas dari Papa Mama, kami mohon maaf, itu menjadi milik saya. Kelebihan adalah menjadi milik kita semua. Keluarga juga memohon maaf bila dalam acara sukacita pada malam hari ini Papa Mama mendapati ada kekurangan di sini dan sana. Seperti kata pepatah, tiada bumi yang tak bercacing, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan masuk dalam acara bebas yang dipandu langsung oleh Papa Jamie dan Mama Nini. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil di dalam, lingkaran besar di luar. Ya. Ayo mari, Teo, mari. Teo. Mari mengenang. Nusa Lotte, Nusa Pulau Budi. Mama Lisa, semua. Oh, ada Bapak
sosok